Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia tersebut kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan termasuk kita kelak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan tentang manaqib Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Istimewanya beliau adalah beliau orang yang memiliki ilmu juga memiliki harta. Memiliki ilmu juga memiliki harta. Yang mana dengan ilmunya beliau bermanfaat, dengan hartanya juga beliau bermanfaat. Kita sudah sebutkan kemarin bagaimana dengan mudahnya beliau memerdekakan budak, dengan mudahnya beliau menginfakkan hartanya. Beliau dermawannya luar biasa sekali. Beliau itu pikirannya seperti ini. Saya nggak tahu sedekah mana yang saya keluarkan yang nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya nggak tahu sedekah mana yang bakal diterima, maka saya sedekah sebanyak-banyaknya. Agar apa? Agar kemungkinan diterimanya juga banyak. Agar kemungkinannya diterimanya juga banyak. Suatu ketika beliau sedang menginfakkan hartanya, kemudian didoakan oleh anaknya, Abdurrahman. Didoakan oleh anaknya. Kata anaknya begini, taqabbalallahu minka ya abatah. Semoga Allah menerima sedekahmu wahai ayahku. Maka kata Abdullah bin Umar, gimana? Lau alimtu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqatan wahidatan bidirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Seandainya saya tahu satu saja ibadah saya, satu saja sedekah saya, satu saja amal baik yang saya lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih saya cintai dibandingkan seluruh hidup saya. Kalau beliau mengatakan seperti itu, kalau saya tahu ada satu ibadah saya, satu sedekah saya, satu amal baik saya diterima oleh Allah, maka itu lebih saya cintai dibandingkan seluruh yang saya miliki di hidup saya. Saking senangnya beliau ketika didoakan agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau itu berkata seperti ini. Beliau ini zuhud. Apa arti zuhud? Zuhud itu bukan berarti tidak punya harta. Bukan berarti tidak punya harta. Ini banyak salah kaprah. Orang Islam mesti zuhud. Kemudian karena dikiranya zuhud adalah tidak memiliki harta, akhirnya males-malesan kerja, sekolahnya nggak benar, pikirannya, oh saya ibadah saja, saya fokus akhirat saja. Padahal akhirat bisa ditempuh dengan harta. Akhirat bisa ditempuh dengan kita memberikan manfaat kepada orang lain. Apa itu zuhud? Menaruh harta kita di tangan tapi tidak di hati kita. Menaruh harta kita, jabatan kita, segala apa yang kita miliki di tangan saja, di hati jangan.
Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya harta kita, rumah kita, segala apa yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebanggaan bagi orang yang memiliki harta banyak. Maka tidak ada rasa ujub, tidak ada rasa oh saya lebih baik daripada dia. Karena kenapa? Karena harta dia merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau begini mengatakan, la yusibu 'abdun syai'an minad dunya illa intaqasa min darajatihi 'indallah. Tidaklah seorang mendapatkan sesuatu kenikmatan dari dunia ini kecuali kenikmatan itu akan ditebus nanti di akhirat. Jadi semakin banyak kenikmatan yang ia rasakan di dunia, maka semakin sedikit kenikmatan yang dia rasakan di akhirat. Semakin banyak ujian yang diterima oleh seorang hamba di dunia, maka akan semakin banyak kenikmatan yang nanti akan dia dapatkan di akhirat. Dan ujian itu perlu. Ujian itu perlu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba, maka Allah uji dia. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Allah uji dia dengan hartanya, Allah uji dia dengan temannya, Allah uji dia dengan gurunya, Allah uji dia dengan orang tuanya. Untuk lihat sabar enggak dia. Dan ujian itu tidak melulu tentang sesuatu yang enggak enak. Terkadang kenikmatan juga ujian. Wa nabluukum bil khairi wasyarr. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Ketika diuji dengan kebaikan, masih ingat gak dia siapa dia sebenarnya? Masih ingat gak bahwasanya setiap kenikmatan, kemuliaan, keagungan yang saat ini dia dapatkan asalnya dari mana? Ketika dia mendapatkan harta, apakah dia ingat hak-hak yang ada di hartanya? Ketika dia diberikan kekayaan, apakah dia ingat bahwasanya yang memberikan kekayaan adalah Allah Subhanahu wa taala? Dan segala apa yang ia miliki merupakan titipan belaka yang suatu saat dan pasti Allah akan ambil dan Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ketika seorang hamba telah sukses dalam ujiannya, maka Allah angkat derajatnya. Makanya orang yang paling banyak ujiannya siapa? Para nabi. Karena kemudian semakin banyak ujiannya, Allah naikkan lagi derajatnya. Allah naikkan lagi derajatnya. Allah naikkan lagi derajatnya. Kita tahu kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim diuji, sama Allah diuji, ditaruh beliau di persimpangan untuk milih mana yang lebih engkau cintai, Allah ataukah putramu. Ini Ismail ini dinanti-nantikan berpuluh-puluh tahun oleh Sayyidina Ibrahim. 80 tahun dalam suatu riwayat bahwasanya Nabiullah Ibrahim gak punya anak sampai umur 80 tahun. Nunggu kelahiran Nabiullah Ismail. Tapi ketika Ismail lahir, Allah uji dia. Bagaimana? Ketika hamil besar, Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menaruh istrinya yang sedang mengandung besar di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman dan hewan, tidak ada manusia. Di lembah yang gersang, gak ada satupun kehidupan di sana. Tempat itu yang nantinya akan menjadi kota suci Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan, 80 tahun gak punya anak, ketika sudah mengandung besar dan tinggal nunggu detik-detik kelahirannya, disuruh untuk dipindahin ke tempat yang tidak ada kehidupan. Kemudian setelah melahirkan Ismail, ada air Zam-Zam di sana, kemudian menarik kaum-kaum yang musafir yang lewat, oh ternyata di sana ada sumber air.
akhirnya membentuk masyarakat Mekah di sana. Sudah besarlah Ismail alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang pintar, pemuda yang soleh, diuji lagi oleh Allah. Diperintahkan kalau tadi itu mungkin mati, karena kenapa? Tadi ditaruh di tempat yang gak ada makanan, gak ada apa-apa, gak ada kehidupan. Kemungkinan besar mati. Nah ini diuji, pasti mati. Kenapa? Karena suruh disembelih. Dan Nabiullah Ibrahim sendiri yang harus menyembelihnya. Kalau tadi diuji dengan kemungkinan mati, kalau ini diuji dengan pasti mati. Karena langsung disuruh untuk menyembelih Nabiullah Ismail. Maka dengan kesedihan Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika disembelih, ditukarlah jasad Nabi Ismail dengan domba dari surga. Maka karena lulus ujian Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan Ibrahim, Allah muliakan Ismail. Allah jadikan Nabiullah Ismail sebagai seorang nabi dan rasul, dan Allah angkat Nabiullah Ibrahim bukan hanya menjadi seorang nabi, bukan hanya menjadi seorang rasul, tetapi gelarnya Khalilullah. Gelarnya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan sungguh Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan Allah muliakan keluarga tersebut. Allah muliakan keluarga tersebut sehingga tidak ada nabi dan rasul yang diutus setelahnya kecuali ia merupakan keturunan Ibrahim alaihis salam. Kemuliaan tersebut didapat setelah apa? Setelah Nabiullah Ibrahim diuji. Jadi kalau saat ini kita merasa hidup kita sulit, hidup kita banyak cobaan, maka ingatlah bahwasanya Allah ingin memuliakanmu dengan ujian tersebut. Nah, kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar ini seorang pemberani. Seorang pemberani. Pada suatu hari, kebiasaan masyarakat Mekah itu berdagang. Berdagang. Karena tanahnya tidak bisa ditumbuhi oleh tanaman, tidak bisa ditumbuhi oleh makanan. Makanya kalau ingin makanan dia harus jual beli ke negara lain. Nah, ketika sedang berpergian untuk melakukan perjalanan jual beli, ketemulah Sayyiduna Abdullah bin Umar ini dengan satu rombongan. Rombongan itu sedang berhenti. Berhentinya lama sekali. Dari jauh itu Sayyidina Abdullah bin Umar sudah lihat, ini dari tadi rombongan ini kok gak jalan-jalan. Ada apa kira-kira? Nah, ketika sudah disamperin, mendekat, ditanya, apa yang membuatmu berhenti? Maka orang tersebut menjawab, Asadun ala tariqi qad akhafahum. Oh, ini ada singa padang pasir. Ada singa padang pasir. Kita nggak bisa jalan ini, kita takut. Maka oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini merupakan suatu karomah luar biasa. Didatangi singa tersebut, dielus kupingnya. Kemudian singanya pergi. Fanazala an dabbatihi thumma masya ilaihi hatta akhadha bi udhunihi wa nahahu 'anit tariq. Sayyidina Abdullah bin Abbas turun dari tunggangannya, kemudian dielus kuping daripada singa tersebut, kemudian diusir. Kemudian rombongan tersebut bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Nah, bagaimana wafatnya beliau? Nah, wafatnya beliau tadi kita sudah sebutkan bahwasanya beliau pemberani. Salah satu keberanian beliau adalah beliau berani mengkritik pembesar daripada Hijaz ketika itu. Jadi Hijaz ketika itu dikuasai oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah. Nah, salah satu petinggi daripada Kesultanan Bani Umayyah tersebut
ada yang bernama Hajjaj. Bernama Hajjaj. Hajjaj ini, perhatikan, Hajjaj ini adalah orang yang berdarah dingin. Jadi nggak segan untuk bunuh orang, nggak segan untuk menghabisi nyawa orang. Ada banyak orang tokoh daripada tabi'in yang dihabisi olehnya karena tidak satu pemahaman politik, nggak sejalan dengan kekuasaan Bani Umayyah. Jadi suatu ketika, Hajjaj ini walaupun dia berdarah dingin, suka ngebunuh orang, suka membantai orang, suka menghancurkan suatu desa, suatu tempat kalau tidak setuju dengan pendapatnya. Tapi lihat, ada dua kelebihan daripada Hajjaj ini. Ada dua amal soleh yang semua orang setuju itu ada pada Hajjaj. Apa tuh? Yang pertama, Hajjaj itu orangnya dermawan. Dermawan. Orangnya loyal. Hajjaj ini tidak pernah makan sendirian. Pasti ketika dia punya makanan, dia makan bersama orang lain. Yang kedua, Hajjaj ini hafal Quran luar biasa hafalannya. Jadi salah satu kebiasaan Hajjaj itu nguji orang, nguji ulama. Kamu benar hafal Quran? Kamu benar hafal Quran? Ngujinya itu begini. Disebutkan, kalau kita misalnya lanjut ayat. Misalnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, lanjutkan. Kalau Hajjaj nguji Qur'annya enggak seperti itu. Suruh sebutin 2 ayat sebelumnya, 3 ayat sebelumnya. Begitu ngujinya. Hajjaj ini tapi dia hafalan Qur'annya luar biasa. Tapi lihat. Menghafal Quran saja tidak cukup. Menghafal Quran saja tidak cukup, harus diamalkan. Harus dijadikan Quran tersebut menjadi jalan hidup. Lihat, berapa banyak orang yang hafal Quran wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang menghafal Quran tapi dia dilaknat oleh Quran. Berapa banyak orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menjadi syafaatnya nanti di hari kiamat. Lihat, Hajjaj ini hafal Qurannya luar biasa, di luar kepala, tahu 2, 3, 5, 10 ayat sebelumnya. Tapi lihat, tukang bunuhin orang, tukang menghabisi orang Islam. Salah satu yang kemudian dihabisi adalah Sayyiduna Abdullah bin Umar. Jadi ketika itu Hajjaj sedang berkhutbah di atas mimbar. Khutbahnya lama sekali, sampai menjelang waktu asar. Bisa bayangin gak? Khutbah Jumat dari zuhur sampai mau asar. Nah, kemudian lagi khutbah tersebut, Abdullah bin Umar ini menghentikan khutbahnya. Wahai Hajjaj, sudah ingin masuk waktu asar. Kata-katanya seperti ini. Inna syamsa la tantaziruka. Wahai Hajjaj, selesaikan khutbahmu. Sungguhnya matahari enggak akan nungguin kamu khutbah. Matahari enggak akan nungguin kamu selesai khutbah. Maka Hajjaj turun, kemudian setelah turun dan menunaikan sholat Jumat, dia menyuruh salah satu ajudannya untuk yasummuhu, untuk meracuni Abdullah bin Umar. Fasama tarafa ramhihi wa zahamahu fit tawafi hatta wada'ahu ala qadami famarada ayyaman. Setelah kejadian tersebut, Abdullah bin Umar bin Khattab kemudian sakit-sakitan dan kemudian wafat dalam sakit tersebut. Jadi yang bisa kita petik hikmahnya tadi, hafal Quran saja tidak cukup, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran tersebut, jadikan Quran itu menjadi pedoman hidup kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika istrinya ditanya bagaimana perangai Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah SAW adalah gambaran
Al-Quran dalam kehidupan nyata. Hadza wallahu a'lam bishawab.